Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya mau coba untuk memberikan tutorial bagaimana cara membuat automation jadwal sholat yang akan memainkan atau melambangkan suara azan setiap jadwal sholat ya. Di sini saya sudah buat caranya. Itu ada di GitHub ya. Saya sudah tulis contoh-contoh automation sama configuration. Oke, ini nanti saya akan taruh linknya di description ya. Oke, apa yang perlu kita siapkan ya? Yang pertama adalah longitude dan latitude ya, karena ini jadwal sholat berdasarkan dari wilayah atau tempat di mana kita tinggal gitu ya. Nah, datanya kita ambil dari situs Al-Azan, pakai REST API ya, dari situs Al-Azan. Nah, kita coba buka situsnya Al-Azan. Nah, di Al-Azan ini ada beberapa API yang disediakan ya. Yang salah satunya adalah kita pakainya timing ya, pakai jenis tipe timing. Di situs Al-Azan ini ada menyediakan API untuk jadwal sholat ya. Kita coba cek di prayer times API-nya. Nah, ini ada beberapa jenis API. Yang kita pakai adalah timing. Timing. Oke, coba kita buka example-nya ya. Example-nya contohnya seperti ini. API-nya. Nah, dari API ini ada beberapa parameter ya. Parameter yang pertama adalah date or timestamp. Nah, di contohnya ini ini ada default tanggal ya. Ini adalah tanggalnya. Nah, kalau defaultnya adalah tanggal hari ini. Oke, ini contohnya kita hilangkan, kita tanggal 24 ya. 24 April 2014 ini salah tanggalnya. Kita buat aja. Oke. Nah, kalau gini defaultnya adalah tanggal hari ini, tanggal 19 Maret 2021. Oke, kemudian parameter yang kedua adalah latitude dan longitude ya. Jadi ini masih kita butuhkan. Jadi ini ada lokasi di mana kita tinggal ya. Nah, caranya untuk mendapatkannya kita pakai Google Maps. Nah, Google Maps kita cari lokasi di mana kita tinggal. Saya download dari di Salatiga. Oke, kita coba cari lokasi di mana kita tinggal ya, titiknya. Misalnya saya kasih titik di sini ya. Kita klik. Nah, kita klik kanan, nanti akan muncul longitude dan latitude-nya. Kita klik. Nah, ini sudah otomatis tercopy ya. Kita paste di notepad sebentar. Oke, ini ada dua parameter. Ini adalah latitude dan ini adalah longitude. Oke, kita copy aja. Kita masukkan di sini ya. Sama dan oke. Kemudian latitude-nya kita copy. Kita masukkan di sini. Kemudian kita enter. Nah, ini seharusnya sudah sesuai dengan posisi kita tinggal ya, waktunya. Nah, kita coba samakan dengan situs jadwal sholat yang lain ya. Oke, kita pakai coba
ini ya. Oke, ini fotonya Salatiga, tanggal 19 ya. Ini karena ini tanggal 20 ya sebetulnya. Tanggal 20 subuhnya jam 4.27 ya. Subuh jam 4, fajar itu adalah subuh ya, 4.27. Kemudian 5.42, terbitnya 5.42, zuhurnya 11.48, zuhur 11.48. Ini ada selisih ya, jadi subuhnya 4 dari 45, lumayan banyak selisihnya. Nah, ini di parameter yang selanjutnya adalah ada metode ya. Metode itu adalah kalkulasi penghitungan jadwal salatnya ya. Nah, ini ada beberapa universitas yang melakukan penelitian dan perhitungannya. Nah, kemarin saya coba untuk yang paling mendekati adalah dari Egyptian General Authority of Survey. Nah, kita pakai metodenya yang kelima ya. Nah, ini metodenya yang kelima. Oke, ini sudah berubah. Fajarnya 4.27 sama. Kemudian zuhurnya 11.45. Ini selisih ya. Kemudian asarnya 14.58. Selisih 1 menit. Ya, ini selisihnya sudah enggak terlalu banyak ya. 17.51, 17.49. Nah, kalau kalian pengen persis sama dengan yang ada di sini, kalian masih bisa atur ya, tune ya, tuning berdasarkan berapa menit yang dikurangi atau menambahkan dari selisihnya ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi di parameter selanjutnya adalah tune. Tune ini bisa menambahkan menitnya ya, selisihnya. Oke, kita tambahkan dan kemudian tune sama dengan. Nah, ini parameternya kita sesuaikan satu persatu. Ini ada fajar, sunrise, zuhur dan seterusnya ya. Nah, fajar ini selisihnya tadi, ini enggak selisih ya. Kalau enggak selisih kita kasih 0 ya. 0, kemudian koma, sunrise ini kita enggak pakai ya, sunrise. Kita kasih 0 aja. Kemudian zuhurnya 11.45. Nah, ini selisihnya adalah 3 menit ya. 3 menit kita kasih 45, 3 menit kita kasih 3, kemudian asarnya 14.58, 14, ini 1 menit. Kemudian sunset sama 17.51 ya. 51 selisihnya 2 menit. 2 menit, kemudian 2 menit. Kemudian isaknya 18.56. Ini selisihnya 5 menit ya. 5 menit. Selisihnya 5 menit. Metodenya kita nggak pakai, kita kasih dulu aja. Oke, kita enter. Zuhurnya 11.46. Masih salah ya. 11.46.
zuhur itu ada di parameter 1, 2, 3. 1, 2, 3. 11, 46. Coba dikasih 5. 11, 46 ya. Sudah berubah. Ini parameternya meleset 1 ya. Jadi 11.48 sama. Oke, jadi untuk zuhur itu ada di parameter keempat. Fajarnya 427 sudah betul. Oke, maghribnya 17.51 sama. Kemudian isanya masih 18.56 ya. Ini C5. Isanya 19.01. Oke, udah sama ya. Jadi parameternya masih meleset 1 ya di depan nih. Nggak tahu ini seharusnya wajar ya. Oke, sudah sesuai waktunya, wajar 427. Kemudian zuhurnya 11.48, asarnya jam 15. Ini masih kurang 1 ya, kurangi 1. 14.59 ya, sudah sama. Nah, ini adalah REST API-nya, URL-nya ya. Kita copy aja. Nah, kita udah dapat ini URL API-nya. Nah, kita buat di configuration ya. Kita masukkan di configuration. Nah, di sini di GitHub itu sudah saya buatkan di configuration-nya contohnya. Jadi kita buat sensor ya, sensornya platformnya time date. Ini default dari Home Assistant ya. Kita bisa mengeluarkan waktu, tanggal dan waktu ya. Nah, ini tinggal kita keluarkan aja. Kemudian yang kedua adalah platformnya REST API, namanya prior times. Kemudian JSON-nya dari API tadi ini hasilnya. Kemudian resource-nya adalah URL yang kita buat tadi ya. Contohnya seperti ini tadi. Kita copy aja. Kemudian kita paste di sini ya. Oke, kita paste di sini. Kemudian value template-nya sudah saya sesuaikan ya dengan yang urutan di hasil JSON-nya ini. Kemudian scan intervalnya 3.600 itu adalah 1 jam. Jadi setiap jam dia akan mengambil data dari API gitu ya. Kemudian platform template-nya sensor, kita buat sensor fajar. Kemudian ambil data dari sini. Nah, kita custom ya tanggal jamnya, yaitu hanya ambil
jam dan menitnya, jam dan menit sama di ini ya. Oke, kita paste aja di sini di configuration.yaml. Kalau sudah, yang penting nanti disesuaikan aja resource-nya dari URL dari yang kita dapatkan dari API alasan.com. Kemudian setelah kita paste di configuration, kita buat automation-nya. Automation-nya sudah saya buat. Contohnya seperti ini. Di sini juga sudah saya buatkan automation-nya. Automation-nya. Automation-nya putar suara azan. Trigger-nya adalah platform template ya, platform template. Nah, ini automation-nya adalah putar suara azan. Kemudian trigger-nya adalah template. Value template-nya adalah sensor time, waktu yang sekarang, sama dengan sensor fajar. Atau sensor time sekarang adalah zuhur dan seterusnya ya. Jika waktunya sama dengan yang ada di sensor jadwal salat ya, maka akan men-trigger action call service media volume set. Ini saya setting volumenya menjadi 3% ya. Kemudian dia akan men-trigger untuk memutar suara MP3 ya, audio MP3. Nah, ini sebenarnya kalau kita pakai visual juga bisa ya. Visualnya sebenarnya pakai ini saja, device, call service, media, play media, play media ya, play media. Targetnya kita pilih pakai speaker Google Home atau Google Nest ya. Nah ini, kemudian kontennya adalah ini ya. Ini sebenarnya saya ambil dari situs ini ya, situs media suara azan dari Prayer Times Audio. Oke, di sini ada beberapa suara azan dari yang pakai Sunni atau Syiah ya, kita pakai Sunni aja. Kita pakai Sunni. Ini ada beberapa suara ya yang bisa kita pakai. Ada yang namanya Abdul Basit dan seterusnya. Saya pakai yang Mekah ya. Nah ini ada Madinah juga. Kita pakai yang Mekah. Nah, kita klik aja copy. Klik kanan copy linknya. Linknya seperti ini contohnya. Kita mau audio azan Sunni atau Mekah. Nah, ini kita copy aja ke URL di configuration ini ya. Ini dia konten di sini. Kemudian konten tabnya ini audio MP3. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kita ambil dari online ya. Setiap kali sholat, jadwal sholat dia akan memutar MP3 yang ada di situs Baratime. Nah, ini kita bisa buat di lokal ya. Nah, di lokal itu bisa di copy di media ya, folder media. Nah, kalau sudah menginstal Sambaser itu bisa di network, kemudian bisa ke IP-nya atau ke hostname-nya ya. Copy aja di sini ya, di media. Nanti filenya ditaruh di sini. Kasih nama aja, Azan Mekah misalnya ya. Nah, kemudian linknya seperti ini ya.
media source, kemudian titik 2 garis miring media source lokal azan Mekah. Nah, ini akan memutar suara azan di lokal ya, di lokal server home assistant ya. Nah, gitu. Oke, tinggal di save aja ini double ya. Ini saya pakai yang ini aja. Sebenarnya pakai yang YAML atau pakai yang visual editor sama aja ya. Kita hapus saja. Kemudian kita save ya. Jadi nanti akan memutarkan suara azan ketika waktunya sama dengan sensor yang ada di API-nya Bell Times ini ya, al azan. Oke, saya kira cukup sekian.